Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Revi Naryanti dengan NIM 2317030095. Saya dari program studi 3 keuangan Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yasmin. Silahkan ditonton ya teman-teman. Halo guys, so today I want to talk about mental health di kalangan Gen Z. Berikut adalah poster dengan tema kesehatan mental di kalangan Gen Z dengan judul Ayo Berani Bicara. Apa sih itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan individu yang mencakup 3 aspek. Aspek pertama adalah emosial, kedua psikologis, dan ketiga adalah sosial. Siapa sih itu Gen Z? Gen Z adalah sekelompok orang yang lahir antara tahun 1997 dengan 2012. Mereka adalah generasi yang tumbuh bersama dengan perkembangan teknologi digital yang pesat. Sehingga Gen Z ini disebut juga sebagai digital natives. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental di kalangan Gen Z. Faktor yang pertama adalah tekanan akademis, karir, lingkungan yang toksik, dan juga media sosial. Nah, kenapa sih kesehatan mental itu penting banget? Kesehatan mental itu penting karena mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku dalam menjalani kehidupan mereka. Adapun analisis SWOT yang telah saya lakukan, yang pertama adalah kekuatan. Gen Z ini itu terbuka banget sama yang namanya kesehatan mental mereka. Mereka juga mudah banget mengakses informasi tentang kesehatan mental di media sosial. Yang kedua yaitu kelemahan, di mana Gen Z itu tergantung banget sama yang namanya media sosial, yang membuat mereka tuh terlalu banyak mendapatkan informasi yang tidak valid. Lalu yang ketiga adalah peluang, di mana Gen Z itu bisa mengembangkan teknologi digital dan mengakses layanan kesehatan yang lebih mudah, adanya dukungan keluarga maupun teman. Lalu yang terakhir adalah ancaman, di mana Gen Z ini tuh mudah banget terkena gangguan mental dari sosial media. Contohnya itu seperti cyberbullying dan juga adanya tuntutan sosial yang tidak realistis. Berikut adalah video wawancara yang telah saya lakukan. Halo Kak, perkenalkan saya Revina, saya mahasiswa USUI Fakultas Farmasi. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah boleh? Boleh. Jadi Kak boleh perkenalkan nama Kak siapa, Kak dari kampus mana, dan juga dari semester berapa? Saya Mary Zahra, boleh dipanggil Mike. Saya masih di UNIMED. Di UNIMED, terus saya sekarang semester 4. Oke Kak, Kak Umen, saya boleh tanya nggak sih soal kesehatan mental ini? Boleh Kak? Menurut Kak Umen, kesehatan mental bagi Gen Z itu penting nggak sih Kak Umen? Menurut saya itu penting banget sih. Kenapa sih penting gitu Kak bagi Kakak? Karena menurut saya Gen Z itu kan, kalau saya lihat itu gak gampang tertekan gitu Kak. Apalagi Gen Z ini kan kita kuliah terus banyak tugas segala macam. Jadi kita tuh harus lebih aware sama mental kita sendiri. Takutnya kan kalau misalnya kita stres terlalu berlebihan nanti ada berpikiran negatif-negatifnya gitu. Jadi harus lebih aware lah sama kesehatan mental kita sendiri. Oh gitu Kak. Terima kasih ya Kak Umen. Halo Kak, perkenalkan aku Revina dari USU, sebenarnya dari program studi keuangan. Di sini aku boleh nggak perkenalan sedikit? Boleh Kak? Kak, Kakak boleh perkenalan diri Kakak, terus dari kampus mana, sama udah semester berapa sekarang? Saya dari Media. Saya dari Universitas Potensi Utama semester 2. Kak Sari, saya mau tanya nih, menurut Kak Sari, kesehatan mental pada generasi Gen Z itu penting nggak sih Kak Sari? Kalau menurut saya penting sih Kak, karena kalau misalnya seseorang itu mempunyai mental yang gak baik, maka itu akan mudah overthinking atau depresi. Tapi kalau misalnya seseorang itu dia mempunyai jiwa yang baik, mental yang baik, maka akan memberikan hal-hal yang positif untuk diri dia dan percaya diri. Oh gitu ya Kak, makasih Kak Sari. So guys, dapat disimpulkan dari video wawancara tersebut kalau Gen Z itu peduli banget sama kesehatan mental mereka. Bagi mereka, kesehatan mental yang baik itu berpengaruh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Adapun beberapa rekomendasi perbaikan untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental di kalangan Gen Z. Yang pertama adalah meningkatkan literasi dan juga edukasi pada generasi Z tentang kesehatan mental. Lalu yang kedua adalah memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan informasi tentang kesehatan mental melalui media sosial. Dan yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang baik dan juga suportif bagi Gen Z. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pemerintah untuk mendapatkan akses kesehatan mental yang lebih mudah dan juga memperketat penggunaan media sosial pada generasi Z. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!